Desi dari kelompok 1 bersama teman saya, Satria dan Elmo, absen 27 dan absen 29. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai modul penganggaran. Pertama, akan dibawakan oleh saya mengenai dasar hukum, kerangka teori dan atau best practice, serta proses bisnis. Lalu dilanjutkan oleh Ade mengenai input, proses, aktivitas, dan output, dan gambar sistem aplikasi, serta Elmo yang akan menjelaskan mengenai keterkaitan dengan modul atau sistem lain, serta kontrol atau pengendalian. Lanjut. Baiklah teman-teman semuanya, yang ada di screen saat ini adalah dasar hukum yang melandasi dari pelaksanaan modul penganggaran. Sudah pasti ada paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 sampai 2025, PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang RKP, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, PP 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang rencana kerja dan anggaran KL, PMK Nomor 142 garing PMK.02 garing 2018 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA KL dan pengesahan DIPA, serta PMK Nomor 247 garing PMK.02 garing 2012 tentang tata cara perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Lanjut. Baik teman-teman semuanya, kita semua pasti sudah mengetahui mengenai definisi anggaran menurut KBBI ya. Ada 3 kriteria nih, ada kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Lalu untuk konsep yang akan kita bahas kali ini, definisi anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, ekonomi, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Nah, sedangkan menurut beberapa tokoh, yaitu Forbes tahun 1989, mereka Bailey tahun 1989, dan Hartman 1988, serta Wells, Wilson, dan Gordon pada tahun 1988, mereka mendefinisikan bahwa penganggaran itu adalah suatu proses pengambilan keputusan, suatu rencana keuangan, suatu program yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu organisasi, satu program dan mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu organisasi. Nah, sedangkan menurut SAP, yaitu penganggaran atau budgeting adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer atau dana penerimaan dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter rupiah serta disusun menurut klasifikasi. Selanjutnya, anggaran yang kita kenal di Indonesia itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut aja. Mengenai jenis-jenis pendekatan yang sudah kita pelajari pada tingkat 1, bahwa pendekatan penganggaran itu ada 3 jenis ya teman-teman. Ada penganggaran terpadu atau unified budget, penganggaran berbasis performance based budgeting, serta kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPBM. Lanjut aja deh. Nah, pada pagi hari ini kan kita akan membahas mengenai modul penganggaran. Lalu apa sih modul penganggaran itu? Jadi, modul penganggaran adalah siklus atau modul yang memuat proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode setahun anggaran. Lalu apa aja nih fungsi-fungsinya? Nah,
Modul penganggaran memiliki fungsi yaitu fungsi penyusunan SBK atau standar biaya keluaran yang meliputi SBK total dan SBK indeks, lalu fungsi penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana yang meliputi halaman 3 BIPA, serta annual financial plan per bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah fungsi penyusunan anggaran yang meliputi belanja, pendapatan atau penerimaan, informasi BLU, informasi balas, KPJM, dan data pegawai. Lalu fungsi penyusunan usulan revisi yang meliputi revisi TOK pada Satker dan revisi BIPA pada Kanwil, DJPD, atau DJA. Nah, kita akan bahas dulu nih mengenai struktur RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga. Ada 9 nih guys. Ada 9 nih teman-teman. Ada Satker, program, kegiatan, output, sub-output, komponen, subkomponen, akun, dan detail. Lanjut. Nah, apa itu Satker? Satker adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keluaran atau output kegiatan. Contohnya apa? Contohnya adalah Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kodenya adalah 0056655. Sedangkan PKN sendiri yang merupakan Satker juga, kita memiliki kode yaitu 477198. Selanjutnya adalah program. Kalau program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian atau lembaga yang rumusannya mencerminkan sasaran strategis dari kementerian atau lembaga dan melekat pada tugas fungsi unit eselon 1. Contohnya apa? Contohnya adalah program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum yang merupakan penjabaran tugas fungsi dari Jaksa Agung pada bidang tindak pidana umum. Selanjutnya adalah kegiatan. Nah, kalau kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa SDM, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa sumber daya sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas fungsi unit eselon 2. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan RI yang merupakan penjabaran tugas fungsi dari Biro Keuangan Kejaksaan. Selanjutnya adalah komponen yang merupakan bagian dari keluaran yang mendukung capaian output. Lalu ada subkomponen yang merupakan struktur input berupa tahapan dalam pencapaian output atau sub-output. Lalu ada akun yang merupakan kodifikasi pengeluaran atau penerimaan pada proses tertentu yang menunjukkan jenis belanja. Jadi dalam satu jenis belanja bisa mencakup beberapa akun. Kode akun terdiri dari 6 digit, dan kode jenis belanja merupakan 2 digit pertamanya dari kode akun yang ada. Misalnya ya teman-teman, ada 57111 yang merupakan belanja rehabilitasi sosial dalam bentuk uang. Lalu yang terakhir ada detail atau detail atau item ini merupakan penjabaran rinci dari satu akun yang meliputi uraian belanja, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah biaya. Lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah proses bisnis yang sedang kita lihat sekarang ini adalah diagram alir atau kita kenal juga dengan DFD yang memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual yang kita lihat ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem siklus penganggaran ini. Jadi pihak dan entitas yang terkait sama lain adalah kementerian atau lembaga. Yang hilang ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, DPR RI, terus ada Presiden juga. Lanjut aja. Nah, ini adalah DFD level 0-nya yang menjelaskan secara lebih menyeluruh mengenai siklus penganggaran, di mana
tahap penganggaran ini dimulai dari tahap perencanaan anggaran ya teman-teman. Ada 3 tahapan. Tahap perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, serta penyusunan dokumen pengesahan anggaran. Pelaksanaan anggaran, maaf. Jadi yang pertama itu kan adalah tahap perencanaan anggaran. Nah, dalam tahapan perencanaan anggaran, Kementerian Keuangan beserta Bappenas akan menyusun RKP yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Kementerian atau lembaga dalam menyusun Renjak KL. Lalu Renjak KL itu akan dijadikan penyesuaian lagi terhadap rancangan RKP yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang kemudian akan dibawa pada pembicaraan pendahuluan bersama DPR RI. Selanjutnya, Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan akan menetapkan pagu anggaran kementerian atau lembaga dalam rangka penyusunan RKAKL dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, rencana kerja kementerian atau lembaga, dan hasil evaluasi kinerja kementerian atau lembaga. Nah, RKAKL ini merupakan pagu sementara ya teman-teman. Oke. Ini proses bisnis yang mungkin lebih bisa dimengerti ya teman-teman daripada yang di SD tadi, bahwa yang pertama-tama dalam penyusunan penganggaran itu akan ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta penyusunan dan penetapan pagu indikatif yang juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Lalu ada penetapan RKP, lalu penetapan pagu anggaran. Lanjut. Penyampaian RUU dan nota keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama DPR RI, penetapan RUU APBN di DPR, penetapan Perpres rincian APBN, dan terakhir adalah penetapan BIPA yang akan menjadi acuan bagi penyelenggara lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Lanjut. Baik, selanjutnya ini akan dibahas bersama Ade atau seperti apa? Oke, suara saya sudah masuk. Baik, saya sambung penjelasan Afifah dengan saya sambung terkait input, proses, aktivitas, dan output serta gambaran sistem aplikasi. Jika dilihat di layar yang terlihat, itu ada kita dalam membahas modul anggaran ini, kita akan membahas 3 fungsi utama. Yang pertama adalah perencanaan anggaran, yang kedua adalah penyusunan anggaran, dan ketiga ini maksudnya, ya masih penyusunan anggaran. Sebenarnya saya merujuk pada ini, penyusunan BIPA ya, saya agak salah ketik di sini, maka yang ketiga itu penyusunan BIPA. Perencanaan anggaran dilakukan di aplikasi Krisna, nanti kita akan menjelaskan sedikit tentang Krisna. Kemudian penyusunan anggaran ada di Sakti, sementara penyusunan BIPA ada di kolaborasi STAN dan Sakti. Gambaran rincinya bisa kita lihat di sini. Ini saya ambil dari slide dari lembaga. Gambarannya akan seperti ini, tetapi kita perlu juga mendapatkan penjelasan detail nanti di belakang. Oke, selanjutnya saya akan membahas dulu tentang Krisna. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran di Krisna ini adalah kolaborasi antara Bappenas, Kemenq, Kementan RB, dan juga melibatkan Kemendagri kaitan dengan Pemda. Nanti sedikit akan saya bahas terkait Pemda, walaupun tidak menjadi core issue, tapi saya akan bahas. Jadi melibatkan 4 kementerian tersebut yang mengintegrasikan beberapa sistem informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja anggaran. Mengapa tadi saya katakan ada Kemendagri? Karena bisa dilihat di poin kedua, digunakan oleh kementerian lembaga di pemerintah pusat dan di SKPD di pemerintah daerah. Seperti kita tahu, untuk pembina pemerintah provinsi di Indonesia adalah Kementerian Dalam Negeri. Wabil khusus, atau terkhususnya di Direktorat Jenderal, ada Ditjen Pemda, ada Ditjen Keuda, Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah juga. Nah, otomatis Kemendagri adalah pihak terkait di situ. Kemudian, yang ketiga, siapa yang mengelola Krisna? Krisna tidak dikelola di Kementerian Keuangan, tetapi di Direktorat Sisdur Rencana Pembangunan di Bappenas. Teman-teman juga bisa memfollow IG-nya Krisna untuk informasi lebih lanjut.
Nah, Krishna yang kita pakai sekarang ada di Krishna 3.0, 3.0. Nah, inputnya yang perlu kita masukkan ke dalam Krishna ini adalah informasi visi dan misi, informasi sasaran strategis, dan program dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, output yang dihasilkan dari Krishna ini adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan RKAKL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Nah, untuk yang role ini sebetulnya untuk Pemda, untuk yang pusat saya tidak dapat referensinya, tetapi untuk Pemda, untuk provinsi terutama, role pada Krishna bisa kita lihat penjelasan di sini. Nah, pemerintah provinsi dalam aplikasi sistem informasi Krishna Selaras itu memiliki 2 tanggung jawab, yakni sebagai planner dan signer. Signer menandatangani menandatangani secara digital berita acara kesepakatan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya sebagai planner untuk melakukan tagging usulan provinsi atau kabupaten yang akan dibahas dalam musrenbang. Oh, ini terkait musrenbang. Jadi saya akan cerita tentang musrenbang. Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan nasional. Mungkin teman-teman ada yang ikut serta dalam musrenbang. Biasanya kalau kalian atau wilayah kalian memiliki rencana besar, proyek yang besar, itu dia berjenjang. Ada musrenbang di tingkat kabupaten, lalu dibawa lagi ke provinsi dan dibawa lagi ke nasional di Istana Negara oleh gubernur. Nah, ini terkait musrenbang. Yang kedua, menambah maksimal 5 usulan baru, melakukan ranking usulan. Nah, ini karena kalau di musrenbang itu kita ada perencanaan, kan banyak tuh dari kabupaten kota. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah punya 35 kabupaten kota. Nah, itu dari campur ya, 35 kabupaten kota. Kan setiap kabupaten kota memiliki usulan yang berbeda-beda. Misalnya Kabupaten Banyumas ingin ada terowongan dulu ya, terowongan kereta. Sementara Kabupaten Cilacap beda lagi. Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara dan lain-lain itu kan berbeda. Maka dari itu untuk musrenbang yang di provinsi itu dia melakukan ranking dan melakukan edit usulan. KL menantangani kesempatan sebagai signer dan notulis. Lanjut ke RKP dan RKAKL. RKP adalah rencana kerja pemerintah adalah penjabaran RPJMN untuk 1 tahun. RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dibuat setiap 5 tahun sekali. Jadi Pak Jokowi itu kemarin 2015 dia pasti harus membuat RPJMN 2015-2019. Begitupun nanti, begitupun sekarang harusnya beliau sudah menyusun RPJMN 2020-2024. Nah, RPJMN ini nanti dijabarkan dalam RKP yang berlaku selama 1 tahun. Kemudian Renja KL, dokumen perencanaan KL yang disusun berpedoman Renstra KL, menjadi input data pada proses penganggaran Daspan, Taksi, dan RKAKL. Nah, kalau teman-teman masih ingat dokumen yang sempat menghebohkan teman-teman semua terkait Anda tidak masuk Kemenkyu selama 5 tahun. Nah, itu namanya Renja. Itu Renstra. Ya, Renstra 2020-2024. Itu yang menghebohkan kita semua itu nanti akan dijabarkan oleh Bu Ani tiap tahun berupa NJKL. Nah, penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran di Taksi itu modul yang melakukan proses penyusunan RKA hingga penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan, penyerapan anggaran, dan penerimaan dalam bentuk dari tahun anggaran. Tapi itu ada inputnya RKP dan RenjaKL itu dari proses sebelumnya. Jadi di Krishna kan sudah selesai dibuat RKP dan RenjaKL. Ini jadi input. Kemudian eselon 1 harus membuat yang namanya KAK dan RAB. KAK adalah kerangka aturan kerja, RAB itu rincian anggaran dan biaya. Sebentar, ini kok ada yang ngirim foto? Sebentar. Oke, baik.